Kompas TV, independen, terpercaya. Selamat pagi saudara, Anda menyaksikan Sapa Nusantara hanya di Kompas TV Independen Terpercaya. Seperti biasa, kami akan menghadirkan sejumlah obrolan menarik untuk menemani aktivitas pagi Anda hari ini bersama saya Gufran Lamataha. Saudara, gerakan koperasi kembali menguat melalui Koperasi Merah Putih yang digagas oleh Kementerian Koperasi. Koperasi ini disebut-sebut akan memiliki dampak ekonomi yang baik di masyarakat, termasuk para anggota koperasi itu sendiri. Lantas bagaimana penerapan Koperasi Merah Putih di Makassar? Seperti apa layanan usaha yang dikelola? Hal ini akan kita bahas bersama dengan dua narasumber kita pagi ini. Ada Raul Ibnu Munsir selaku Project Management Officer Koperasi Merah Putih. Selamat pagi, Raul. Ya, pagi, Pak. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Di sebelahnya ada Muhammad Rifadli selaku Bisnis Asisten Koperasi Merah Putih. Selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Apa kabar? Baik, Mas. Baik juga ya. Oke, ini kan memang Koperasi Merah Putih ini kan baru-baru banget nih digagas. Mungkin sebagian masyarakat belum tahu apa itu Koperasi Merah Putih. Mungkin yang mereka tahu koperasi, tapi kalau Koperasi Merah Putih ini konsepnya seperti apa sih? Mungkin saya ke Mas Raul dulu. Mungkin boleh dijelaskan apa itu sebenarnya Koperasi Merah Putih dan sebenarnya konsep besarnya itu apa yang ingin dicapai? Ya, pertama Koperasi Merah Putih ini harus diketahui bahwa salah satu program nasional yang dilaksanakan oleh Presiden Republik Indonesia dalam hal ini Bapak Prabowo Subianto. Oke. Salah satu Astacita juga. Dan Koperasi Merah Putih ini adalah koperasi yang tentunya berasal dari Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 yang mana isi pernyataan dari pasal undang-undang tersebut menyusun perekonomian yang berasas kekeluargaan. Dan tentu koperasi ini juga, Koperasi Merah Putih ini juga ingin melibatkan masyarakat desa, kalau kita di Kota Makassar di tingkat kelurahan sampai ke bawah, supaya memperkuat perekonomian dari bawah, mandiri secara ekonomi, dan tentu bisa menguatkan bagaimana supaya potensi-potensi yang ada khususnya di kelurahan bisa dikuatkan juga. Oke, berarti memang tujuan besarnya ini adalah biar masyarakat bisa mandiri secara ekonomi tadi seperti yang dijelaskan. Tapi ini konsepnya seperti apa? Misalnya masyarakat yang ingin ke Koperasi Merah Putih, apa yang harus mereka lakukan? Bagaimana nanti mekanismenya? Ya, Koperasi Merah Putih ini kan ada 7 gerai yang dibuat oleh Kementerian Koperasi. Ada 7 gerai di Koperasi Merah Putih ini. Yang pertama itu gerai sembako, gerai apotik, gerai klinik, gerai cold storage, logistik, dan juga ada gerai simpan pinjam. Tetapi yang lebih diutamakan yaitu koperasi yang gerai sembako. Jadi memang tujuan daripada Koperasi Merah Putih ini supaya bisa memberikan harga yang betul-betul terjangkau untuk masyarakat. Dan apa manfaatnya untuk masyarakat? Ya itu tadi, bagaimana supaya perekonomian di sekitar wilayah tersebut bisa berjalan dengan baik. Seperti itu. Oke, berarti memang ini difokuskan ke sembako ya, yang paling diutamakan untuk saat ini. Khususnya yang ada di kelurahan, yang ada di Kota Makassar, betul. Oke, saya ke Mas Rifadli. Mas, ini mungkin boleh dijelaskan apa perbedaan Koperasi Merah Putih sama koperasi-koperasi yang sudah ada pada umumnya? Oke, kalau koperasi pada umumnya kan kita landasannya kan tadi jelas ada Undang-Undang Nomor 33, kemudian Undang-Undang 2295 terkait koperasi secara umum. Nah, tapi bedanya Koperasi Merah Putih dengan koperasi yang lain itu ada di Inpres 17 kalau saya tidak salah. Jadi kalau koperasi-koperasi yang lain itu murni memang dari
masyarakat yang membentuk, masyarakat yang minat membentuk sebuah unit usaha koperasi. Kalau ini Koperasi Merah Putih itu beda. Pemerintah hadir intervensi di situ melalui Inpres 17 tadi. Jadi pembentukannya juga beda. Itu ada dilaksanakan melalui musyawarah kelurahan khusus. Kalau di Kota Makassar kan, kalau di desa namanya Musdesus, kalau di kota Muskelsus. Jadi itu diintervensinya lewat kelurahan langsung. Nah, di mana kalau di koperasi pada umumnya itu pengawasnya dari masyarakat biasa. Kalau di Koperasi Merah Putih, ketua pengawasnya itu langsung dari birokrasi. Dalam hal ini kelurahan, Pak Lurah dalam hal ini sebagai ex officio. Mungkin pada kelembagaannya begitu perbedaannya. Tapi kalau secara bisnis itu kurang lebih hampir sama. Ada koperasi produsen, ada koperasi pinjam dan lain-lain. Mungkin seperti berarti itu. memang kurang lebih konsepnya hampir sama, tapi ini bedanya pemerintah ada hadir di sini. campur tangan di situ. Tapi kalau misalnya kurang lebih sama, terus kemudian kehadiran pemerintah untuk masuk mendirikan Koperasi Merah Putih ini, sejauh mana nih pemerintah bisa kemudian mengatur? Apakah memang ada kebebasan-kebebasan juga yang diberikan kepada daerah-daerah untuk mengatur Koperasi Merah Putihnya sendiri atau seperti apa? Kalau sejauh ini masih pusat langsung, Mas. Terkait pembiayaan pun itu diatur di peraturan Menteri Keuangan langsung. Terakhir itu PMK 49 cuma batal terkait pembiayaan. Kemudian ada PMK 41 terkait pembagian hasil dengan dana desa misalnya kalau di desa. Cuman kemarin update demo, saya tidak tahu apakah itu masih bisa dipakai atau tidak. Cuman kalau intervensinya keterlibatan pusat masih 100% sampai sekarang. Oke, berarti memang masih dikelola langsung oleh pemerintah gitu ya, kurang lebih 100%. Saya ke Mas Raul lagi. Mas, ini kalau di Makassar sendiri, unit Koperasi Merah Putihnya ini apakah sudah ada di tiap kelurahan atau sejauh ini sudah berapa persen untuk Kota Makassar? Ya, untuk saat ini dari 153 Koperasi Merah Putih kelurahan, dari 153 sudah ada 18 gerai yang sudah berjalan. Yang mana gerai ini adalah gerai sembako yang sudah berjalan. Di mana saja itu? 18 gerai ini ada di Kecamatan Tamalan Rea, ada juga di Kecamatan Rapucini, ada di Kecamatan Panakukang ya, Panakukang. Ada di ujung tanah belum ada. Jadi dari berbagai kecamatan ini hanya ada satu yang mewakili gerai sembako yang saya maksud itu. Tapi di Panakukang kalau tidak salah ada 4. Ada tiga di Panakukang. 3 gerai. Ya saudara, ini menarik sekali pembicaraan kita soal Koperasi Merah Putih yang sudah hadir di Kota Makassar. Nanti kita akan bahas lebih jauh lagi bersama dengan Mas Raul dan juga Mas Tri Fadli. Kita akan bahas usai jeda berikut, tetap bersama kami di Sapa Nusantara. Siapapun bisa jadi media, pemengaruh, bahkan pendengung. Tapi kebenarannya dapatkah dipertanggungjawabkan? Percayalah hanya pada sumber independen yang menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Ikuti saya, saudara. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam Akhir Pekan, Dipo Investigasi, Kompas TV, independen, terpercaya. Mengisi ruang informasi Anda, sejumlah informasi sudah kami rangkum dalam program Kilas Kompas. Usah khawatir, tertinggal berita dan informasi terkini. Kilas Kompas akan menyajikan sejumlah informasi lainnya untuk Anda. Karena kami merangkum semuanya untuk Anda. Singkat, Pohon tumbang menutup jalan utama. padat, terpercaya. Tetaplah bersama kami di Kilas Kompas. Kilas Kompas, setiap hari pukul 11:30 malam, live di Kompas TV. Pelanggaran hukum, ketidakadilan, keresahan sosial terjadi dan terjadi lagi. Tersangka sendiri dia melakukan aksinya itu sudah lebih dari 6 tahun. Aku pemakaian krem abal-abal itu lama banget, ada pengelupasan, terus merah. Selami peristiwa, tarik benang merah, temukan kebenaran di balik fenomena.
Sasaran setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Salam waspada saudara, polisi menggerebek sarang narkoba. Waspada, tindak kejahatan ada di sekitar Anda. Akhir kisah pembunuh berantai asal Bekasi akhirnya terungkap. Identifikasi tanda-tandanya, observasi fenomenanya, persempit ruang geraknya, tangkap informasinya dalam Borgol. Senin sampai Jumat pukul 3:30 sore di Kompas TV. Dipo Investigasi setiap Senin pukul 8:30 malam. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Ini tanggung jawab. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benarkah backingnya para jenderal orang-orang korban? Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Terima kasih saudara, Anda kembali bersama kami di Sapa Nusantara, tentunya hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita lanjut lagi nih Mas Raul, Mas Rifadli. Tadi kan disebutkan bahwa ada kurang lebih 7 atau 8 gerai yang sudah hadir di 18 gerai yang sudah hadir di beberapa kecamatan yang ada di Kota Makassar. Tapi targetnya untuk Kota Makassar sendiri sebenarnya ada berapa gerai yang ingin ditargetkan dan sudah berapa persen? Ya. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa target untuk di Kota Makassar itu sesuai dengan jumlah dari kelurahan tersebut di Kota Makassar. Targetnya itu 153 koperasi merah putih untuk di Kota Makassar. Dan untuk alhamdulillah saat ini sudah ada 18 gerai yang sudah berjalan, seperti yang saya katakan tadi. Tapi saya ingin sampaikan klarifikasi kembali bahwa yang berjalan 18 itu di Beringkanaya ada 1. Bontoala 1, Makassar itu ada 4. Panakukang tadi belum ada yang berjalan, yang saya maksud tadi itu di Manggala, walaupun bersampingan. Di Manggala itu ada 2, kemudian di Rapocini itu ada 2 gerai sembako yang berjalan. Nah, itu alhamdulillah menjadi salah satu semangat KKMP yang lain untuk mau memulai. Oke, ini targetnya sampai kapan nih? Berapa hari kerja nih ditargetkan untuk rampung semua tadi 100-an lebih gerai yang ada di kecamatan di Kota Makassar? Jadi kerja penugasan kami itu 3 bulan ini memang kami diproyeksikan untuk yang pertama berkaitan dengan administrasi dari Koperasi Merah Putih. Kemudian di bulan kedua itu rencana bisnis. Plan bisnis apa yang akan dijalankan oleh koperasi di kelurahan, dan teman-teman BA juga sudah turun mengidentifikasi kelurahan-kelurahan atau koperasi merah putih kelurahan di Kota Makassar yang mana yang berpotensi. Contoh kayak di Macine Sombala, kemarin kami sama teman-teman berkunjung ke sana. Di sana itu potensinya di sana itu perikanan di sana, selain daripada taman bunga-bunga itu, itu juga salah satu potensi. Ketua koperasinya mengatakan bahwa ini adalah salah satu potensi yang bisa dikembangkan. Begitu dari teman-teman menyemangati bagaimana supaya ini bisa dikembangkan sehingga menjadi roda ekonomi yang kuat di wilayah Macine Sombala itu. Oke, dan juga difokuskan kepada daerah-daerah yang lain juga ya, untuk potensi yang bisa dipakai dan masuk di 7 gerai yang ada di Koperasi Merah Putih ini. Saya ke Mas Rifadli. Mas, ini kalau dilihat kan sudah ada kurang lebih tadi 18 gerai yang ada di Kota Makassar. Nah, ini sejauh ini prospek masyarakat ini seperti apa secara umum? Maksudnya prospek seperti apa, Mas? Prospek koperasinya untuk masyarakat, dampaknya mungkin ke masyarakat ini sejauh ini seperti apa? Disambut baik atau seperti apa? Kalau sambutan masyarakat sih cenderung baik sebenarnya, cuman ada beberapa kendala memang ya. Misal seperti status pembiayaan ini. Jadi Koperasi Merah Putih hadir itu pembiayaannya bukan dalam bentuk hibah kalau di aturannya, tapi pinjaman. Nah, ini yang agak sedikit
memberikan pertanyaan di masyarakat, wah ini siapa yang bayar kalau begitu? Ada pembangunan gerai bermiliar-miliar, terus ada bantuan operasional tapi dalam bentuknya pinjaman. Skema pengembaliannya seperti apa? Sementara margin keuntungannya ini belum bisa menurut masyarakat, menurut pengurus bahkan itu belum bisa menutupi cicilan per bulan misalnya. Belum lagi pajak PPh dan lain sebagainya kan. Nah, jadi sampai sekarang itu masih itu yang jadi meresahkan sedikit. Kemarin bahkan masalah penggajian kan, ya sempat viral juga di media sosial. Ini pengurus koperasi ini gajinya lewat mana? Apakah ada gaji dari pemerintah dan lain sebagainya? Tapi dijawab lewat peraturan Menteri Keuangan itu tuh 49 bahwa emang tidak ada gaji sebenarnya. Jadi koperasi ini murni bisnis. Penghasilan pengurus, penghasilan anggota itu dari mana? Ya dari proses bisnis yang berjalan. Jadi kalau tidak ada proses bisnis yang berjalan, tidak ada keuntungan, ya tidak ada pendapatan. Mungkin seperti itu. Oke, berarti memang ini walaupun memang masih di bawah pemerintah gitu ya, tapi pengurus-pengurus koperasinya ini tidak dapat gaji, melainkan dari bisnis-bisnis atau keuntungan yang dikelola tiap gerai itu. Tapi kalau kita lihat kan Makassar sendiri kan ada beberapa kecamatan yang di pulau-pulau. Nah itu bagaimana mobilisasinya dan seperti apa nanti yang akan kendala-kendala yang nanti akan dihadapi dan mengatasinya gimana, Mas Fadli? Kalau kendalanya pasti transportasi kalau pulau kan. Cuman saya rasa kalau di Makassar tidak terlalu menjadi halangan yang besar. Karena metode transportasi di Makassar kan sudah cenderung lancar, pun ke wilayah Pulau Sangkarang itu sudah lancar. Tiap hari ada kayaknya, tiap hari ada. Cuman satu kali satu rute. Saya pergi nginap di sana, tapi itu tidak jadi masalah bagi teman-teman bisnis asisten. Kalau kendala operasional di pulaunya sendiri, khusus gerainya mungkin saya rasa sampai sekarang belum ada yang berjalan. Nah, terkait itu tadi, karena 3 bulan ini teman-teman BA, teman-teman PMO itu fokus ke kelengkapan legalitas kelembagaan tadi, administrasi, kemudian PMK 17 itu terkait pembangunan gerai ini. Nah, jadi sementara ini kita masih mendata lahan-lahan aset milik pemerintah, BMD, baik itu pemerintah daerah, pemerintah pusat, sementara di data asetnya dalam rangka pembangunan gerai ini. Karena PMK 17 ini, Inpres nomor 17 ini tuh spesifik ke arah percepatan pembangunan gerai untuk Koperasi Merah Putih. Oke, berarti memang ini fokus pendataan dulu ya, mana yang bisa kemudian nanti dimaksimalkan. Saya ke Pak Raul dulu. Ini kalau kita lihat kan memang disambut baik tadi ya dijelaskan oleh masyarakat, tapi UMKM sendiri, UMKM khususnya yang ada di Kota Makassar ini, kelurahan khususnya tingkat kelurahan, ini lihatnya bagaimana? Berpeluangkah untuk bisa kemudian membantu pendapatan atau modal UMKM sendiri ini atau seperti apa dengan adanya Koperasi Merah Putih ini? Ya, kalau kita bicara soal bagaimana UMKM atau katakanlah warung-warung kelontongan yang ada di sekitaran situ, bagaimana menyikapi koperasi ini. Jadi saya rasa Koperasi Merah Putih ini hadir tentu menghidupkan juga UMKM. Terus jadi permasalahan yang ada di bawah itu memang sangat klasik ya ketika mendengar koperasi. Jadi mindsetnya itu koperasi itu adalah hanya simpan pinjam. Nah, tetapi yang harus kita tekankan, maksudnya kita sampaikan kepada masyarakat bahwa koperasi ini hadir untuk bagaimana kita bisa bekerja sama, khususnya di UMKM dan warung-warung kelontongan. Jadi kami sama teman-teman, bagaimana supaya kayak warung-warung kelontongan atau UMKM bisa bekerja sama dengan koperasi. Kita mengajak mereka menjadi anggota, dan kami juga sempat diskusikan bagaimana supaya koperasi ini menjadi induk atau katakanlah kayak kelontongan. Jadi warung-warung kelontongan ini atau di Kota Makassar warung Bugis. Warung Bugis ini mengambil barang itu di koperasi. Nah, karena kan seperti yang sudah dikatakan oleh saudara Fadli bahwa
Untuk saat ini di bulan Desember ini memang kami didorong untuk percepatan pendataan lahan. Nah, dengan tujuan akan dibangun gerai koperasi yang besar di situ. Jadi seperti yang kembali lagi bahwa warung kelontongan ini akan bekerja sama dengan koperasi dalam hal pengambilan barang. Begitupun juga dengan UMKM akan bekerja sama dengan koperasi. Diambil jadi anggota dan mereka dapat juga keuntungan dari koperasi. Seperti yang disampaikan tadi oleh Saudara Rifadli. Tadi kan disebutkan bahwa potensi untuk bisa mengajak kerjasama UMKM untuk ngambil barang-barang atau stok barangnya di Koperasi Merah Putih, khususnya di gerai sembako tadi ya. Tapi ini bagaimana kalau gerai sembako, apalagi masyarakat kan inginnya mendapatkan stok barang itu dari tempat yang murah-murah. Ini nanti gerai sembako apakah cukup murah bersaing untuk bisa dijadikan pengambilan stok barang oleh toko-toko kelontongan di luar sana atau seperti apa? Ya, ini menjadi tugas Koperasi Merah Putih bagaimana supaya bisa melihat pasar di sana, harga-harga pasar bagaimana supaya bisa memberikan harga yang dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya di warung kelontongan tersebut. Dan di Koperasi Merah Putih ini memang diberikan ada, kalau tidak salah 7 kemitraan yang diberikan oleh Koperasi Merah Putih. Salah satunya itu bermitra dengan Bulog. Jadi Koperasi Merah Putih ini sesuai dengan penyampaian dari Menteri Koperasi terkait dengan kemitraan itu memang setiap Koperasi Merah Putih akan bermitra dengan salah satunya Bulog. Di mana Bulog ini kan menyediakan beras, minyak, terigu, itu bahan-bahan pokok yang pada dasarnya bahan-bahan pokok. Itu harganya ya lumayan bisa diterima oleh masyarakat karena pada dasarnya memang koperasi ini akan memberikan aneka ragam bahan pokok yang bisa dijangkau oleh masyarakat, dalam hal ini harganya. Berarti memang bekerja sama dengan unit pemerintah lainnya tadi seperti Bulog dan lainnya juga untuk bisa menyediakan bahan pokok yang dibutuhkan oleh kedai-kedai yang nanti diajak menjadi anggota untuk kerjasama. Baik, kita break lagi, kita akan bahas lebih tuntas lagi mengenai Koperasi Merah Putih yang ada di Kota Makassar. Saudara jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Nusantara. Mari sambut Hari Yang Fitri dengan hati penuh kemenangan, menjalin silaturahmi, menguatkan persaudaraan dalam kebersamaan. Kompas Gramedia berkomitmen menyajikan karya terbaik sebagai inspirasi untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seusai menunaikan ibadah puasa selama bulan suci Ramadan, tiba saatnya bersukacita menyambut hari kemenangan. Mari berbagi kebahagiaan, merayakan kebersamaan, saling bermaafan, eratkan persaudaraan. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Independen, terpercaya. Saat ini, siapapun bisa jadi media, pemengaruh, bahkan pendengung. Tapi kebenarannya dapatkah dipertanggungjawabkan? Percayalah hanya pada sumber independen yang menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Gelar bicara tajam mengupas fakta, memantik solusi. Doktor dan profesor itu bisa abal-abal dan dengan belise. Kenapa lebih memilih jalan ini, jalan yang kemudian jadi tidak aman? Why now? Berita bernilai sebagai referensi. Ada apa di balik pembangunan pagar laut? Serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Ikuti saya, saudara. Rosi. Satu meja, The Forum. Sapa Indonesia malam akhir pekan. Dipo Investigasi. Kompas TV. Independen, terpercaya. Ya,
Ya, terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Nusantara, tentunya hanya di Kompas TV Independen Terpercaya, dan masih bersama dua narasumber kita. Ini ada Raul Ibnu Munsir dan juga Muhammad Rifadli, teman-teman dari Koperasi Merah Putih di Makassar. Oke, kalau saya ke Mas Fadli. Mas, kalau kita berbicara soal unit koperasi, tadi kan disebutkan bahwa memang ini hampir tidak ada bedanya dengan koperasi-koperasi pada umumnya. Lantas nanti bagaimana ketika ada Koperasi Merah Putih berdiri, terus kemudian koperasi-koperasi yang sudah ada ini apakah nanti berpotensi diajak kerjasama atau dilihatnya sebagai apa nih? Kalau potensi untuk berkolaborasi dengan koperasi yang sudah ada, existed ceritanya itu, kalau di aturannya itu memang seperti itu. Jadi awal mulanya Koperasi Merah Putih ini tidak harus bentukan baru. Jadi ada 3 kategori kayaknya itu, ada yang dibentuk baru, ada yang pengembangan dari koperasi yang sudah ada. Cuman kalau di Makassar saya lihat semua koperasinya baru begitu ya. Cuman daerah-daerah lain mungkin di Jawa itu banyak yang terbaru gitu ya. Koperasi yang sudah ada, koperasi yang sudah eksis sebelumnya itu diubah platformnya ke Koperasi Merah Putih. Seperti itu. Untuk di Makassar ini, satu unit Koperasi Merah Putih ini biasanya anggota atau pengurusnya ini ada berapa, Mas? Kalau pengurus itu ada minimal 5 kalau secara aturannya, ya. Cuman ada anggota 2 berarti 7. Kalau di pengurus, kalau di pengawas itu ada ketua 2 anggota. Berarti total semua yang ada di Koperasi Merah Putih itu struktur intinya tuh 10 kayaknya. Sudah ditetapkan posisinya apa saja? Iya, yang 5 ini boleh dijelaskan? Sudah ditetapkan di aturannya itu minimal 5. Strukturnya itu ada ketua, sekretaris, bendahara, wakil ketua bidang usaha, dan wakil ketua bidang anggota. Cuman kalau di Makassar itu tambah 1 anggota tiap-tiap wakil ketua tadi ini. Jadi wakil ketua usaha itu punya 1 anggota, wakil ketua bidang usaha juga punya 1 anggota. Jadi total tadi 7. Kurang lebih 7. Kalau di struktur pengawasnya sendiri, lurah sebagai ex officio, ketua pengawas, ditambah 2 anggota, jadi 3. Di struktur pengawasan itu ada 3. Oke, berarti memang 5 mandatnya, tapi di Makassar ini ada 7 supaya memudahkan lagi kerja-kerja teman-teman Koperasi Merah Putih yang ada di Makassar. Nah, kalau kita berbicara lagi untuk memudahkan dan juga kelancaran teman-teman dalam menjalankan Koperasi Merah Putih, tentunya harus membutuhkan dukungan dari pemerintah. Kalau teman-teman sendiri, bentuk dukungan dari pemerintah seperti apa yang teman-teman paling butuhkan sekarang ini? Saya ke Mas Ibnu dulu. Ya, kalau dari untuk pemerintah daerah, khususnya di Kota Makassar, bantuan yang kami butuhkan itu tentu yang pertama, bagaimana kita bisa menjangkau Koperasi Merah Putih ini. Katakan contoh kita bicara soal data, apalagi tadi Saudara Ilo sudah mengatakan bagaimana kita sekarang mendata lahan. Nah, tentu yang kami butuhkan itu bagaimana supaya kita bisa berkolaborasi sehingga pencapaian kita bisa kita capai dengan baik. Seperti itu. Kalau bicara soal koordinasi kami dengan pemerintah Kota Makassar, dalam hal ini Dinas Koperasi dan UKM, alhamdulillah berjalan dengan baik. Kami sering sama-sama berdiskusi apa saja yang diperlukan oleh KKMP di bawah. Nah, itu kami selalu diskusikan bagaimana supaya KKMP bisa berjalan dengan baik. Dan alhamdulillah juga melalui dari pemerintah daerah, dalam hal ini Ketua Satgas Kota Makassar, dalam hal ini Bapak Wali Kota Makassar, menginstruksikan seluruh instrumen mulai dari kecamatan dan juga kelurahan untuk sama-sama mempercepat pembentukan Koperasi Merah Putih, yang mana dari 153 KKMP yang baru berjalan 18. Bagaimana supaya ini bisa berjalan, ya kami sering berkoordinasi dengan baik. Berarti memang koordinasinya sudah cukup berjalan dengan baik hingga saat ini ya untuk teman-teman di Koperasi Merah Putih yang ada di Kota Makassar. Kalau saya ke Mas Rifadli, mungkin terakhir apa ini harapannya dan juga mungkin pesan-pesan untuk masyarakat mungkin untuk ajak menjadi anggota seperti apa, silakan. Karena ini terkait program strategis nasional, jadi
harapan saya masyarakat bisa bergabung sebagai anggota koperasi, karena sampai sekarang memang belum terlalu banyak yang minat karena masalahnya belum kelihatan memang. Tapi kalau insya Allah gerainya sudah ada, kerjasama bisnis dengan UMKM yang tadi Saudara Raul sudah sampaikan itu sudah tercipta. Saya rasa ini banyak nanti yang mau jadi anggota. Oke, berarti diharapkan untuk bisa menjadi anggota, tapi mungkin sekarang karena belum kelihatan aja. Nanti kalau kelihatan silakan masyarakat Kota Makassar gabung dengan teman-teman Koperasi Merah Putih untuk bisa meningkatkan kemandirian ekonomi tadi yang seperti disebutkan. Baik, terima kasih Pak Raul Ibnu Munsir dan juga Pak Muhammad Rifadli, teman-teman dari Koperasi Merah Putih yang ada di Kota Makassar. Dan saudara, saya Kufra Lamataha mewakili kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.